Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sumber hukum Islam yang muttafaq. Sumber hukum Islam yang muttafaq merupakan sumber hukum yang disepakati oleh para ulama dan juga mujtahid. Nah, mereka memakai sumber hukum ini dan tidak memperselisihkannya. Kemudian, apa sajakah sumber hukum Islam yang muttafaq tersebut? Nah, sumber hukum Islam yang muttafaq itu ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijma'. Dan yang keempat adalah qiyas. Oke, kita masuk ke sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya sesuatu yang dibaca. Sedangkan secara istilah, Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril secara mutawatir atau bertahap-tahap, dan bagi umat Islam yang membacanya akan mendapatkan pahala. Al-Quran itu menjadi sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Nah, isi-isinya itu terkait yang pertama akidah yang memuat ajaran tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua tentang ibadah yang memuat tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan Tuhan, dan yang ketiga tentang muamalah yang memuat tentang hal-hal yang terkait hubungan kita sesama manusia, dan yang keempat kisah para nabi, yang kelima akhlak, dan yang terakhir adalah dasar-dasar ilmu pengetahuan dan sains. Kemudian selanjutnya, bagaimanakah prinsip penetapan hukum dalam Al-Quran? Prinsip penetapan hukum dalam Al-Quran yang pertama adalah tidak memberatkan. Artinya, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu bukanlah untuk memberatkan umatnya. Seperti kalau kita dalam keadaan musafir atau sakit, kita tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian prinsip hukum yang kedua adalah mengurangi beban. Maksudnya adalah ketika kita sakit, tidak bisa melaksanakan sholat berdiri, maka bisa melaksanakannya dengan duduk atau seterusnya. Prinsip penetapan hukum selanjutnya adalah penetapan hukum secara berangsur-angsur. Maksud dari penetapan hukum secara berangsur-angsur seperti pada contoh pengharaman khamar. Di tahapan pertama, Allah mengatakan bahwa buah kurma dan juga anggur adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tercantum dalam Quran Surah An-Nahl ayat 67. Kemudian di tahapan kedua, Allah menjelaskan bahwa khamar itu di samping ada manfaat juga ada mudaratnya, tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Kemudian di tahapan ketiga, Allah mengharamkan kaum muslim meminum khamar saat waktu mendekati sholat. Kemudian di tahapan keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mutlak mengharamkan khamar bagi seluruh kaum muslim berdasarkan Quran Surah Al-Maidah ayat 90.